Nuar menyatukan kedua tangan, membentuk sebuah mantra aneh, lalu mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk menggunakan ilmu hisap bintang. Di detik berikutnya, sebuah peluru tiba-tiba terpental keluar dari tubuhnya. Gubernur yang sudah mati selama 7 hari tiba-tiba tersadar kembali. Dokter yang tak percaya langsung bergegas memeriksa. Namun saat ia memeriksa jantung sang gubernur, ia terkejut mendapati bahwa jantung yang seharusnya tertembus peluru itu ternyata utuh tanpa luka. Bukan hanya itu, tubuh sang gubernur dipenuhi energi yang meluap-luap. Seakan-akan ia kembali muda puluhan tahun. Saat semua orang masih dalam keterkejutan, seorang pria tua tiba-tiba menggendong putrinya yang telah meninggal selama setengah tahun, memohon agar Nuar menyelamatkan anaknya. Nuar melirik gadis kecil itu, tanpa banyak bicara. Ia kembali membentuk mantra, langsung mengangkat gadis kecil itu ke udara dengan tenaga dalamnya, dan menyalurkan seluruh energinya ke dalam tubuh sang gadis. Di detik berikutnya, mata gadis itu perlahan terbuka. Gubernur yang baru saja sadar langsung bersukacita, segera ingin memberi hadiah besar kepada Nuar. Namun saat ia mengangkat kepalanya, Nuar sudah menghilang tanpa jejak. Di tanah hanya tersisa selembar kertas. Orang-orang buru-buru mengambil dan membacanya. Mereka langsung terkejut mendapati bahwa itu adalah identitas Nuar. Gubernur merasa sangat berterima kasih, segera membawa orang-orang untuk mencari dan berterima kasih padanya. Namun mereka tidak tahu bahwa identitas asli Nuar adalah raja pengobatan legendaris. Dua gurunya, salah satunya adalah Dewi Perang yang tak terkalahkan. Satunya lagi adalah Raja Obat dengan keahlian medis yang tiada tanding. Dulu, keduanya melihat bahwa Nuar memiliki bakat luar biasa. Tanpa ragu mereka menjadikannya murid, dan mengajarkan seluruh ilmu mereka padanya. Namun, bakat Nuar ternyata jauh melampaui bayangan semua orang. Perisai tak terkalahkan dalam tubuhnya, bahkan mampu menyerap tenaga dalam kedua gurunya. Tak butuh waktu lama, dua ahli luar biasa itu pun tenaganya terserap habis olehnya. Sebelum berpisah, guru pertamanya memberinya sebuah cincin, yang dapat mengerahkan jutaan prajurit. Guru keduanya memberinya sebuah lencana, yang bisa menguasai seluruh murid di dunia. Sejak itu, Nuar memulai perjalanannya menjelajahi dunia persilatan. Namun baru saja turun gunung, ia langsung melihat adiknya dikepung oleh dua preman. Tanpa banyak bicara, ia melemparkan sebuah permen lollipop. Tenaga dalam yang kuat langsung menghantam kedua preman itu hingga terpental beberapa meter. Preman-preman itu pun ketakutan dan kabur terbirit-birit. Adiknya segera memberitahu Nuar bahwa dalam beberapa tahun ini, para penguasa desa tidak hanya menggusur rumah leluhur mereka, tapi juga memukuli ibu mereka hingga patah kakinya. Mendengar itu, tatapan Nuar langsung menjadi dingin. Dengan amarah membara, ia kembali ke desa, bersumpah akan membuat para penjahat itu membayar harga yang setimpal. Menghadapi para penguasa desa yang arogan, Nuar langsung meraih ember besar dari buldoser, dan mengangkat seluruh kendaraan itu dari tanah dengan kekuatannya sendiri. Para penguasa desa langsung gemetar ketakutan. Dalam kepanikan, mereka mencoba menginjak gas untuk menabraknya. Namun di detik berikutnya, semua orang terkejut setengah mati. Nuar justru mengangkat seluruh buldoser itu tinggi-tinggi ke udara. Para penguasa desa langsung lemas seketika. Mereka pun kabur ketakutan, dan menemui seorang anak konglomerat yang sedang sibuk dengan urusannya. Saat anak konglomerat itu mendengar bahwa anak buahnya gagal menjalankan tugas, wajahnya langsung berubah drastis. Ia segera mengumpulkan anak buahnya dan bergegas datang, bahkan langsung mengeluarkan pistol suar untuk memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian, sekelompok pembunuh bayaran ganas menyerbu masuk, bersiap untuk menghabisi Nuar. Namun Nuar segera mengenali mereka sebagai murid-murid Raja Obat. Begitu identitas mereka terbongkar, para pembunuh itu tak lagi berbasa-basi. Salah satunya langsung melayangkan tendangan ke arahnya. Tapi tak disangka, hanya dengan satu gerakan, Nuar membuatnya muntah darah dan terkapar. Saat anak konglomerat itu hendak melanjutkan serangan, gubernur sudah tiba di tempat kejadian.